ternyata perdebatan ruang akademik, ruang intelektualitas, ruang politis ini tidak ditindaklanjuti secara politis, secara akademis, secara debat intelektual yang terbuka di hadapan publik, tapi mulai mencari-cari kesalahan tim kami. Di antaranya ketika kami mengundang Bang Edi Mulyadi, wartawan senior, ternyata dia dipolisikan dengan kasus kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum yang seperti ini kami lakukan. Semestinya kritikan Bang Edi Mulyadi itu ditanggapi secara intelektual, apakah ada data-data yang keliru, apa ada ujaran terkait kritik kepada DPR atau kepada pemerintah yang keliru, bukan dicari-cari kesalahan. Dan terjadi ketidakadilan hukum bagi Bang Edi Mulyadi dan kami semuanya rakyat Indonesia. Bagaimana mungkin ujaran yang hanya mengatakan jin buang anak ditafsirkan syarat dan langsung diproses, dipanggil oleh kepolisian. Sementara pada saat sama anggota DPR RI, saudara Arteria Dahlan dari PDIP sampai hari ini diproses oleh kepolisian tidak ada pemanggilan untuk Arteria Dahlan. Di mana ketentuan pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara berkesamaan kedudukannya di hadapan hukum. Ini menunjukkan hukum itu hanya bagi penguasa, hukum hanya bagi yang pro penguasa, hukum hanya bagi mereka yang menjadi bagian dari oligarki. Tapi bagi rakyat, bagi kami yang hanya mengkritisi, yang kami sebenarnya tidak dibayar, semestinya DPR yang mengkritisi eksekutif. Karena sesuai dengan konstitusi, DPR itu menjadi lembaga penyeimbang. Selain punya fungsi legislasi, punya fungsi budgeting, juga punya fungsi controlling. Mengontrol kinerja presiden, kinerja eksekutif. Bahkan diberi wewenang dari hak angket sampai menyatakan pendapat. Dan HMP itu bisa berujung kepada pemakzulan. Dan ini tidak pernah dilakukan oleh DPR. Semua produk usulan dari eksekutif diketok tok. Jadi tidak ada, nyaris tidak ada bedanya DPR era now dengan DPR pada masa Orde Baru, bahkan lebih parah. Saudara sebangsa setengah air dan seluruh kaum muslimin yang berbahagia pada kesempatan malam hari ini, saya ingin tegaskan kembali lagi, kriminalisasi yang terjadi pada Bang Edi Mulyadi tidak bisa dibenarkan secara hukum. Saya ingin nanti pembacaan resmi tentang itu akan dibacakan oleh Sekjen KPAU, Bung Riki Fatamazaya. Tapi bagaimana mungkin ada panggilan yang semestinya 3 hari diatur KUHAP itu minimum, itu 2 hari langsung. Seperti kejar tayang nih Polri. Pak Kapolri, Pak Listio Sigit Prabowo, kok kejar tayang pada kasus Bang Edi Mulyadi? Kenapa kepada Arteria Dahlan Anda tidak melakukan hal yang sama? Di mana keadilan hukum? Jadi kami mengerti kenapa ada satu kepala desa di wilayah Kalimantan itu sampai diseret-seret tanahnya memenuhi panggilan polisi. Luar biasa karena sengketa tanah adat yang ada di Kalimantan. Dan itu viral videonya. Jadi wajar kalau kepolisian di daerah mungkin bisa melakukan hal itu. Kapolri saja, Polri yang di tingkat pusat, Mabes, ngirim surat panggilan saja tidak sesuai prosedur KUHAP. Nanti akan dibacakan rinciannya. Dan tentu saja kepada segenap kaum muslim seluruh rakyat Indonesia, saya ingin tegaskan apa yang dilakukan oleh Bang Edi Mulyadi dan kami dari KPU ini semata-mata untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada kepentingan kami pribadi. Karena itu kalau hari ini Bang Edi Mulyadi mendapat musibah, diduga dikriminalisasi dengan pendekatan hukum, padahal itu adalah pesanan oligarki diduga kuat. Kita bisa baca ini pesanan oligarki diduga kuat dari mana? Dari pembicaraan sosial media yang di situ kubu-kubu rejim semua ikut meramaikan. Si Abu Janda CS itu ikut meramaikan Twitter untuk meminta proses hukum kepada Bang Edi Mulyadi. Pada saat yang sama, Abu Janda CS itu diam bungkam ketika ada ujaran terkait bahasa Sunda yang dilakukan oleh Arteria Dahlan. Ini bisa kita baca jelas, ini semua tunggangan dari oligarki yang mereka terusik kebijakannya, terganggu dengan pernyataan-pernyataan yang tegas di hadapan penguasa yang zalim, pernyataan-pernyataan yang benar, al-haq yang akan meruntuhkan al-batil.